Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel pada sebuah koma semakin berkembang. Beberapa hari yang lalu saya terkaget-kaget karena ditelepon, atau lebih tepatnya di video call, sama salah satu sosok penting dalam perjuangan meluruskan sejarah, Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Beliau adalah Raden Dibyo Laksmana, keturunan dari Hamengkubuwono II. Beliau orang hebat dan sangat-sangat lantang dan konsisten dalam menyuarakan dan meluruskan tentang sejarah Tumenggung Sumodiningrat. Saya secara pribadi sangat-sangat kaget karena kami tim pada sebuah koma ini menyadari bahwasanya kami adalah channel kecil, tetapi beliau sangat-sangat luar biasa, mau berbagi banyak sekali informasi kepada kami. Kurang lebih sekitar 24 menit kami ngobrol banyak tentang langkah-langkah kedepannya akan seperti apa, tetapi saya belum bisa menyampaikan di sini terkait langkah konkret apa saja tentang makam palsu KRT Sumodiningrat yang terletak di Jalan Duku, Lamper Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tadi malam beliau juga mengirimi saya video. Sejarah dibelokkan, makam-makam leluhur identitasnya diganti, terus buat makam palsu, ya kan? Terus diminta pertanggungjawaban, minta maaf, nggak mau. Sudah ditegur lewat surat resmi, tapi pura-pura nggak tahu. Ya kan, padahal sanksi sosial sudah bekerja. Gitu. Kami Trah Nusantara, Wabil Khusus Mataram, dan yang lain itu pada dasar cinta damai. Ya. Tapi jangan diutak-atik leluhur kami. Sebagaimana dulu Pangeran Diponegoro, makamnya dirusak oleh penjajah. Marahlah Pangeran Diponegoro. Akhirnya pada tahun 1825 Perang Jawa. Kayak gitu. Ya. Tolong ingat. Ya, penjajah itu datang bukan dengan artileri, alutista, dengan wajah yang menyeramkan. Mereka datang dengan wajah malaikat. Ya. Saya, keluarga besar saya, dari Trah Hamengkubuwonan, dari Eyang Kakung, saya, semuanya pejuang NKRI. Ya. Kami tidak pernah rela apa yang kalian perbuat terhadap sejarah bangsa kami. Kalian akan kena tulahnya. Saya yakin itu. Kalau kalian tidak kena, pasti anak cucu turunan kalian akan kena sanksi sosialnya. Akan jadi hujatan di Nusantara ini, bahwa leluhur kalian waktu itu adalah orang-orang yang memalsukan makam, orang-orang yang membelokkan sejarah, orang-orang yang mengaku dari keluarga ini, dari keluarga ini.
camkan di hati kalian. Apabila masih mengaku punya iman. Oke? Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya makam KRT Sumodiningrat yang terletak di Jalan Duku, Lamper Kidul, Kota Semarang adalah makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang palsu, karena makam asli Tumenggung Sumodiningrat terletak di Pesarean Porowali, Astana Gedong, Jejeran Wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan di Semarang. Sejarawan gaib asal Inggris yakni Profesor Peter Carey juga sudah angkat bicara. Ya, kita bicarakan singkat mengenai bagaimana situasi dengan Lion, badan di Sumodiningrat setelah dimatikan di dalam masjid. Ya. Kisah adalah begini, bahwa dia ditaklukkan di alun-alun kidul, dia lari ke kediaman Sumodiningrat yang dekat sekali dengan alun-alun kidul di tempat sekarang Danau-Negaran dan Ngadi-Negaran, dan melindung di dalam masjid. Dan kediaman dikepung oleh pasukan dari Mangkunegara Kedua, waktu itu Pangeran Prangwodono, 500 serdadu dari Legion Mangkunegaran dengan pasukan Spey di bawah komando dari John Deans, ya, asisten residen sekretaris, atau di bawah petunjuk dari John Deans. Ya. John Deans mereka tidak menemukan walaupun sudah ngedrel, sudah pakai senapan di dalam kediaman, tapi John Deans masuk di dalam masjid dan menemukan sosok Sumodiningrat di sana pakai serba bukti, dan dia dimatikan di sana atas perintah dari John Deans dengan pakai senapan dari Legion Mangkunegara. Sudah menjadi Lion, sudah menjadi jasad, dan jasad dianiaya oleh John Deans. Kita sudah tahu itu dari buku atau babad dari Panular, Pangeran Aryo Panular, Pak Dedi Ponorogo, yang menulis semacam babad bedah hingga Yogyakarta, dan dengan jelas mengkisahkan apa yang terjadi. Setelah menjadi Lion, sekretaris menghunus pedang cavalry yang berat dan mau memotong leher angin tan tatas, ya, tidak langsung dipotong, ya. Jadi dikeroyok, semua busana dicuri dan dirampas, kediaman dibumi-hanguskan, dibakar. Lion disemayamkan di dalam masjid sampai jam 10 malam, dan jam 10 malam itu dibawa utuh, masih ada kepala, masih ada badan. Kepala tidak dikirim ke Semarang untuk disemayamkan atau dimakamkan di Lamper Kidul atau lain tempat, dan dimakamkan di Jejeran, ya, 10 kilometer tenggara dari Jogja, di mana ada 3 makam sekarang. Makam dari ayah Sumodiningrat, Kiai Tumenggung Janingrat Kajetleno, dari Sumodiningrat sendiri di dalam satu kuburan yang anggun sekali, putih dengan ayat dari Quran di atas, dan satu lambang dari Mataram di nisan, dan adiknya juga pakai pegon, huruf pegon, Wiriwinoto, Kanjeng Raden Tumenggung Wiriwinoto, Menteri Kepala Kiwo, wakil dari Sumodiningrat di dalam administrasi keraton, ya. Dan itu diakui oleh penghulu Jogja 20 tahun setelah kejadian yang fatal itu, 20 Juni dari 1812, ya. Itu ada laporan 1832 dari penghulu bahwa di sana ada 3 makam dari Kiai Tumenggung Janingrat, ayah dari Sumodiningrat sendiri, dan dengan KRT Wiriwinoto, adiknya. Matur nuwun, terima kasih. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh penting yang ikut angkat bicara terkait persoalan makam palsu
KRT Sumodiningrat di Semarang. Salah satunya adalah sosok idola saya, yakni Profesor Yasser Arafat. Cerita yang paling kuat yang menerangkan bahwa beliau meninggal ketika peristiwa Sepehi ada di Babat Sepehi karangan Pangeran Mangkudiningrat. Ya, ada bukunya. Ya, kalau ada yang tidak bisa bahasa aksara Jawa, nah ini udah dialih aksarakan. Babat Sepehi ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat. Pangeran Mangkudiningrat itu adalah anaknya Sultan HP II. Jadi iparnya Tumenggung Sumodiningrat. Sumodiningrat ini adalah menantunya HP II. Istrinya bernama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Anaknya GKR Gedaton, Gusti Kanjeng Ratu Gedaton. Di Babat Sepehi ini dijelaskan, ini karya ini selesai belum setahun setelah peristiwa Sepehi. Peristiwa Sepehi 20 Juni 1812. Dan Babat Sepehi ini selesai ditulis bulan Maret 1813. Jadi belum setahun kejadian. Jadi ini sumber primer dalam ilmu sejarah kalau ingin membahas tentang KRT Sumodiningrat. Yang kedua, ada Babat Panular. Ditulis oleh Pangeran Aryao Panular, pamannya Pangeran Diponegoro kalau nggak salah ya Pak ya. Ini mohon diingatkan kalau saya salah ya. Babat Panular ini menceritakan bahwa memang Tumenggung Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran. Babat Panular ini selesainya bulan Oktober 1815. Diselisih 3 tahun dari peristiwa Perang Sepehi. Jadi sumber-sumber yang menyebutkan bahwa KRT Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran adalah sumber-sumber primer di dalam sejarah. Kami tim Pada Sebuah Koma tidak akan pernah lelah dan menyerah untuk terus menyuarakan kebenaran atau meluruskan sejarah tentang Tumenggung Sumodiningrat. Kurang sabar apa coba? Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Praja Cihna atau lambang kebesaran Keraton Ngayogyakarta mereka main pakai dan mereka tempel seenaknya sendiri tanpa izin. Memakai nama KRT Sumodiningrat di gapura dan makam juga tidak ada konfirmasi dahulu ke pihak keraton. Sampai-sampai pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini berkirim surat resmi kepada Bapak Lutfi bin Yahya untuk melepas lambang Praja Cihna atau lambang kebesaran Keraton Jogja yang menempel di gapura dan di dalam makam palsu KRT Sumodiningrat di Semarang. Toh nyatanya tidak ada tanggapan dari pihak mereka. Nanti giliran kami bertindak dan mengeksekusi, mereka merasa paling tersakiti, mereka merasa paling terzolimi. Tetapi ketika pihak keraton mengirim surat resmi, mengapa mereka seakan tidak peduli? Ini penting untuk diketahui. Sekali lagi, pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat beserta Trah HB2 dan KRT Sumodiningrat adalah untuk melepas lambang Praja Cihna atau lambang kebesaran keraton dan menghilangkan nama Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang terletak di gapura dan di dalam makam palsu KRT Sumodiningrat di Lamper Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah. Bukan mengeksekusi makam. Sekali lagi, bukan mengeksekusi makam, karena dari awal makam tersebut memang makam Syekh Keramat Jati. Kami tim Pada Sebuah Koma akan terus menggaungkan kebenaran demi kebenaran tentang Tumenggung Sumodiningrat. Kalau memang dari pihak-pihak terkait belum bertindak apa-apa, setidaknya sanksi sosial sudah bekerja. Dan kami pun akan terus mengedukasi masyarakat tentang Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Bagi yang belum tersesat, jangan sampai tersesat. Dan yang sudah tersesat bisa kembali ke jalan yang benar, karena data dan fakta sudah tersaji begitu nyata. Itu teman-teman, sedikit pembahasan kita tentang Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Mudah-mudahan segera ada langkah konkret untuk segera mengeksekusi lambang Praja Cihna dan nama KRT Sumodiningrat yang terletak di gapura dan di dalam makam Tumenggung Sumodiningrat palsu
di Semarang. Biarpun kami menerima banyak intimidasi, hujatan dan cacian, edukasi tentang pelurusan sejarah akan terus kita gaungkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan